dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi hari ini dengan Kak Karen. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama, kita akan sharing bersama. Yuk sebelum itu kita bersatu hati dalam doa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh sekali lagi beribadah kepada Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang Kau sampaikan pada hari ini Tuhan dapat bertumbuh dan tertanam dalam hati kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, oke teman-teman. Hari ini teman-teman udah baca belum? Judulnya apa? Oke, judul firman hari ini adalah konsekuensi. Wow, berat ya. Konsekuensi apa sih Kak Karen? Nah, sebelum Kak Karen jelasin nih, konsekuensi itu apa dan gimana, kenapa Kak Karen hari ini bahas tentang konsekuensi, Kak Karen mau tanya dulu nih. Teman-teman pernah nggak sih mendoakan sesuatu tapi seakan-akan kalian itu berdoa dengan memaksa Tuhan? Bingung ya? Nah coba, pernah nggak sih teman-teman nih, contohnya nih ya, teman-teman tuh lagi berdoa tentang ujian. Terus kalian berdoa, Tuhan tolong supaya aku mau lulus Tuhan, pokoknya lulus gitu. Atau teman-teman mau sepeda, terus teman-teman berdoa, Tuhan aku mau sepeda Tuhan, tolong gerakan hati papi mami Tuhan, atau gerakan hati Pak Jokowi Tuhan untuk memberikan aku sepeda gitu. Atau yang lainnya teman-teman, seakan-akan kalian itu berdoa memaksa Tuhan supaya Tuhan itu memberikan apa yang kalian pengen. Nah, gimana? Pernah? Oke, kalau dari Kak Karen sendiri ya, Kak Karen jujur juga pernah tuh dulu kayak begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah berdoa seperti itu tuh benar atau enggak sih? Nah, supaya kita tahu nih, sebenarnya doa kayak gitu tuh hasil outcome-nya apa sih? Yuk kita lihat di Alkitab. Di Alkitab tuh ada loh teman-teman, Kak Karen ambil 2 contoh cerita di mana orang tersebut berdoa seakan-akan memaksa Tuhan untuk memberikan apa yang mereka ingin, memaksa Tuhan untuk menepati janjinya ya. Kalau kata orang-orang keren zaman now ya, bilangnya klaim janji Tuhan gitu ya. Nah, oke, yang pertama adalah Yakub. Nah, seperti teman-teman tahu nih, dari minggu lalu kita udah bahas Yakub ya. Yakub tuh ngapain sih? Yakub itu nipu Esau dan nipu bapaknya sendiri supaya dapat apa? Supaya dapat hak kesulungan. Nah, perbuatannya itu seakan-akan itu memaksa Tuhan untuk menepati janjinya kepada si Yakub ini. Nah, lalu apa yang terjadi Kak Karen selanjutnya? Kalau teman-teman baca Alkitab ya, ayatnya ada di Kejadian 27-29, di mana Yakub itu pada akhirnya karena si Esau itu marah, dia mau membunuh si Yakub, akhirnya Yakub itu harus lari. Dan kalau teman-teman baca nih, Yakub itu akhirnya lari ke pamannya, yaitu Laban. Nah, long story short, di rumah Laban itu Yakub kerja, betul nggak? Dan di rumah Laban itu Yakub tuh ditipu berkali-kali sama si pamannya Laban itu. Nah, kejadian tersebut adik-adik itu adalah sebuah konsekuensi di mana ketika si Yakub itu memaksa Tuhan, konsekuensinya adalah dia harus lari dan ditipu sama pamannya Laban. Nah, ada lagi nih contohnya adik-adik, ketika seseorang itu berdoa seperti memaksa Tuhan untuk Tuhan menepati, untuk Tuhan mengabulkan apa yang dia pengen. Nah, contoh yang kedua adalah Hizkia. Ini Hizkia adalah seorang raja, teman-teman. Dan saat itu Hizkia itu sakit dan mau meninggal. Kemudian Hizkia ini berdoa seperti memaksa Tuhan itu supaya Tuhan itu memperpanjang umurnya. Dan apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi pada akhirnya Tuhan mengabulkan doa Hizkia. Tuhan memanjangkan umurnya ya, memperpanjang umurnya sampai 15 tahun lagi. Tapi sebagai konsekuensi dari doa dia yang memaksa Tuhan, teman-teman tahu apa yang terjadi? Dalam 15 tahun tambahan umurnya si Hizkia itu, lahirlah seorang anak dari Hizkia namanya Manasye. Cerita ini ada di 2 Raja-Raja 20 ya, teman-teman bisa baca kalau setelah selesai sharing ini ya. Nah, Manasye itu anak dari Hizkia, kelak akan menggantikan Hizkia menjadi raja. Dan teman-teman tahu nggak?
si Manasya ini adalah raja yang jahat di mata Tuhan. Dia itu bangun lagi bait-bait Baal, dia kuil-kuil yang udah dihancurin sama Hizkia dibangun lagi sama dia. Bahkan si Manasya ini dia itu ambil anaknya, dibakar dalam api dan diserahkan kepada dewa-dewa. Wah, parah ya teman-teman ya. Nah, hal tersebut, kelahiran Manasya, raja yang jahat ini adalah sebuah konsekuensi di mana ketika Hizkia itu memaksa Tuhan untuk memperpanjang umurnya. Gitu teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, kesimpulan dari dua cerita ini tuh apa teman-teman? Kak Karen bacain ya. Kesimpulan dari dua cerita Alkitab ini adalah seringkali usaha seseorang untuk memaksa atau mengklaim janji Tuhan menghasilkan konsekuensi dan dosa yang harus ditanggung. Sekali lagi ya, seringkali usaha seseorang untuk memaksa atau mengklaim janji Tuhan menghasilkan konsekuensi dan dosa yang harus ditanggung. Nah, teman-teman, di sini teman-teman lihat konsekuensinya itu lebih ke arah negatif ya, teman-teman ya. Lalu bagaimana Kak Karen? Ketika kita mau sesuatu nih, lalu kita harus berdoanya kayak gimana supaya kita tuh nggak berdoa seakan-akan itu kita memaksa Tuhan. Karena seperti dua cerita yang kita tahu tadi, ketika kita memaksa Tuhan, hasil akhirnya bisa ada dosa dan juga bisa ada konsekuensi. Nah, sekarang kita bahas ya. Yang pertama, percaya atau trust. Nah, kita baca ayatnya sama-sama ya. Ayatnya diambil dari Matius 6 ayat 8. Oke, kita baca sama-sama ya. Matius 6 ayat 8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Sebelum atau sesudah? Sebelum. Kita baca sekali lagi ya. Matius 6 ayat 8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, teman-teman, dari ayat ini kita tahu ya teman-teman, bahwa Tuhan itu udah tahu apa yang kita butuhkan sesudah atau sebelum kita minta? Sebelum kita minta. Bahkan sebelum kita berdoa nih, Tuhan tuh udah tahu loh kita butuh tuh apa. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Kenapa sih ada orang yang maksa? Kenapa sih dulu kita berdoa seperti memaksa Tuhan supaya Tuhan mengabulkan apa yang kita minta? Salah satunya adalah karena kita nggak percaya. Kita nggak percaya bahwa Tuhan itu udah tahu apa yang kita butuhkan. Nah, mulai sekarang teman-teman, dibanding kita berdoa seperti memaksa Tuhan, dan kita menerima konsekuensinya, akan jauh lebih baik kalau kita misalnya berdoa dengan hati yang percaya bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik, bahwa Tuhan itu bahkan sudah tahu apa yang kita butuhkan jauh sebelum kita berdoa. Oke, jadi yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah trust atau percaya. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua ya. Di poin yang kedua, itu ayatnya diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Oke, kita baca sama-sama ya. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Sekali lagi ya, Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Nah teman-teman, dari ayat ini, poin yang kedua yang Kak Karen mau bahas bagaimana cara kita berdoa adalah don't rush, atau jangan terburu-buru. Jangan kita itu memaksa waktunya Tuhan. Tuhan, pokoknya aku maunya sekarang. Atau kasih Tuhan deadline. Tuhan, aku kasih deadline ya. Tuhan, aku mau Tuhan kasih aku sepeda tuh paling lambat hari Minggu gitu. Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Dari ayat ini, dari pengkhotbah ini katanya apa? Semuanya itu adalah indah pada waktunya. Jadi kita nggak perlu teman-teman, nggak perlu maksa-maksa Tuhan. Tuhan, aku minta jawaban doa minimal bulan ini udah dapet.
gitu. Nggak perlu teman-teman, karena waktu Tuhan itu yang terbaik. Oke, jadi yang pertama adalah trust, yang kedua adalah don't rush. Oke, sampai sini udah ngerti ya teman-teman? Kita lanjut ya. Poin yang ketiga nih, poin yang terakhir. Biasanya kalau ada poin yang terakhir semua pada semangat ya. Oke, poin yang ketiga adalah give thanks. Ayatnya diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah teman-teman, dari ayat ini, poin yang ketiga yang tadi Kak Karen udah sebutin apa? Give thanks. Gimana cara kita berdoa yang baik tanpa memaksa Tuhan adalah banyak-banyak mengucap syukur. Sama-sama katakan bersama Kak Karen ya, mengucap syukur. 1, 2, 3. Mengucap syukur. Nah teman-teman, rangkaian dari bagaimana cara kita berdoa ini teman-teman bisa lihat di ibadah umum ya. Di channel kita juga, di ibadah umum itu di sana Kak Suryadi udah menjelaskan secara detail bagaimana sih cara kita berdoa. Nah, salah satunya adalah perbanyak ucapan syukur, teman-teman. Dibanding kita berdoa memaksa Tuhan untuk memenuhi apa yang kita pengen, apa yang kita perlu, mendingan kita itu banyak-banyak berdoa mengucap syukur, teman-teman. Ingat ayat yang tadi Kak Karen bacakan di poin pertama, bahwa Tuhan itu sudah tahu apa yang kita butuhkan jauh sebelum kita meminta. Jadi dibanding kita nggak percaya sama Tuhan, kita maksa-maksa Tuhan supaya mengikuti apa yang kita mau, lebih baik kita banyak-banyak bersyukur. Nah, dengan kita melakukan doa seperti 3 hal ini teman-teman, kita nggak perlu tuh doa lagi memaksa-maksa Tuhan dan kita pada akhirnya harus menerima konsekuensi atau dosa akibat dari kita maksa-maksa Tuhan saat kita berdoa. Begitu ya teman-teman. Oke, hari ini Kak Karen sampai sini aja. Singkat, cepat, padat. Semoga teman-teman bisa mengerti ya apa yang Kak Karen sampaikan kepada hari ini ya teman-teman. Yuk, seperti luar biasanya kita akan melakukan recap dulu ya. Hari ini kita belajar tentang apa aja sih? Hari ini kita belajar tentang konsekuensi. Dimana di Alkitab ini ada 2 kejadian menarik ketika seseorang memaksa Tuhan. Kejadian pertama ada di Kejadian 27-29, di mana Yakub menipu ayahnya untuk mendapatkan hak kesulungan. Akibatnya Yakub harus keluar dari rumahnya, kabur dari Esau, dan ditipu pamannya berkali-kali sebagai konsekuensinya. Kemudian di 2 Raja-Raja 20, di mana Hizkia meminta perpanjangan usia dan dikabulkan Tuhan dan diperpanjang lagi 15 tahun umurnya. Namun, di 15 tahun perpanjangan umurnya, lahirlah seorang anak yang kelak berbuat sangat jahat di hadapan Tuhan, yaitu Manasye. Ia mendirikan bukit-bukit bahan berhala, bahkan ia menyerahkan anaknya ke dalam api untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa sebagai konsekuensi dari doa Hizkia. Kesimpulannya adalah seringkali usaha seseorang untuk memaksa atau mengklaim janji Tuhan menghasilkan konsekuensi dan dosa yang harus ditanggung. Lalu apa yang harus kita lakukan? Doa apa yang benar yang seharusnya kita lakukan dibanding kita memaksa Tuhan untuk menggenapi janjinya atau memberikan kita apa yang kita inginkan? Yang pertama adalah kita harus percaya atau trust. Percayalah bahwa Tuhan tahu kebutuhan kita bahkan sebelum kita meminta, dan Tuhan tahu yang terbaik. Ayat dari Matius 6 ayat 8. Kemudian yang kedua adalah don't rush, di mana ayatnya diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11a, di mana ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kita tidak usah memburu-burui Tuhan karena segala sesuatunya indah pada waktunya, dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang ketiga adalah give thanks atau bersyukur. Ayatnya dari 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi, perbanyak ucapan syukur karena Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan jauh sebelum kita meminta. Oke teman-teman, yuk kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mulai hari ini Tuhan, kami berkomitmen untuk tidak memaksa-maksa Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tahu yang terbaik Tuhan. Sertai kami Tuhan dalam kegiatan kami seminggu ke depan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman sama-sama katakan, amin. Oke teman-teman, sampai jumpa minggu depan. God bless you.